Apa yang terjadi selama ini? Oh, kalau kita ini yang membuka aib kita sendiri. Iya. Selama ini saya lihat dan saya pandang tiap malam hari ini orang mojok. Mojok maksudnya Tempat bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini Nah, saudara hanya tempat tempat untuk maksiat. Di Ya. sana tempat maksiat, di sini kan preman-preman. Ya boleh katakan kita nanti marah orang bilang preman. Tapi orang pengangguran, apa salahnya kalau kita memanfaatkan fasilitas ini untuk orang pengangguran tadi Ditampung di mereka, sini, mereka diajak dikasih berusaha, pekerjaan. itu baru bagus. Mereka bisa seperti itu karena ini ditelantarkan. Ditelantarkan. Iya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya bersama Pak Haji Ubaidillah sedang berada di depan Anjungan atau Rumah Adat Kabupaten Sarolangun Bangko yang sekarang bernama Kabupaten Merangin. Ini adalah ex atau bekas arena Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-18. Setelah hampir 25 tahun ex MTQ yang nilainya mungkin ratusan miliar ini dibiarkan terbengkalai, dan baru-baru inilah pejabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahaya melaksanakan rapat secara virtual dengan para kepala daerah yang ada di Provinsi Jambi bagaimana memanfaatkan lokasi yang seluas 18 hektar ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata. Artinya ini akan direvitalisasi kembali. Nah, bagi kabupaten yang belum memiliki anjungan seperti Kabupaten Pemekaran, Tebo, Sarolangun, Muara Jambi, Sungai Penuh, itu diharapkan Tanjung Jabung Timur diharapkan membuat anjungan seperti ini. Saudara sekalian, di sebelah saya ini Pak Haji Ubaidillah, dikenal sebagai Haji Ubed. Beliau ini pengusaha rumah makan. Kalau Anda tahu ini Haji Ubed, Pindang Haji Ubed dekat sini. Nah, inilah orangnya. Yang belum kenal, inilah orangnya. Sangat terkenal sekali Pindang Haji Ubed di Jambi. Masakan khas Jambi, ada juga tempoyak. Nah, kali ini saya sengaja mengajak beliau ke sini selaku tokoh masyarakat yang tinggalnya tidak jauh dari sini. Tentu beliau tahu seperti apa kondisi selama hampir 25 tahun ini. Asetnya nilainya ratusan miliar ini dibiarkan terbengkalai bahkan rusak sedemikian rupa. Bahkan Tanjung ini sudah tidak ada tangganya lagi, saudara sekalian. Ini salah satu contoh. Nah, Pak Haji coba ceritakan seperti apa kondisi selama ini arena MTQ ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dari. Iya. Atas bersedianya untuk saya dipanggil untuk wawancara, penyelenggara untuk memberi klarifikasi tentang begitu megahnya bekas arena MTQ ini. Kita selama ini kita pandang di mata masyarakat Jambi, kalau kita biarkan selama ini kan bakal hancur. Aset yang miliaran ini. Sesuai dengan Pak Hodari tadi bilang, itu ada pejabat dari Pak Gubernur mengatakan sudah rapat bagaimana untuk merealisasikan atau merehab kembali untuk sejahtera masyarakat Jambi, khususnya Kota Media di bidang kepariwisataan. Nah, saya harap untuk kedepannya. Terima kasih. Halo Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haris, Gubernur terpilih ini. Selamat dan sukses selalu untuk memimpin Jambi ke depannya. Pak Dul, tetangga saya. Mudah-mudahan sukses selalu. Nah, jadi apa harapan ke Pak? Harapan ke depannya Pak Haris dan Pak Dul ini kita kelolakan secara berkala. Jangka pendek dengan panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya maksud saya kita terangkan dulu yang rimbo. Iya, sudah jadi semah belukar ini. Semah jadi belukar, katakan dusun bukan dusun. Katakan Merangin. Padahal ini di tengah kota. Tengah kota Media, asetnya terlalu banyak untuk kita. Hanya beberapa meter dari Bandara Sultan Taha Saifuddin. 500 sampai 300 meter. Iya.
Alhamdulillah sore ini kita dipanggil oleh suhu saya Pak Dodi, senior kami. Nah, untuk kedepannya ini kita renovasi atau bagaimana di anjungan setiap kabupaten. Dan saran saya untuk jangka panjangnya bagaimana ini untuk penginapan yang dari kabupaten-kabupaten untuk umpama dari Tebau dia nginap di sini. Oh, kita bikin kamar ya. Jadi untuk memanfaatkan sekedar rumah adat ya. Bukan, sekedar rumah adat, kita bikin kamar kan umpama 5 kamar, tenang kamar, jadi tidak payah ke hotel. Dan ada satu itu gedung itu kita gunakan gedung utama ya, itu gedung utama kita gunakan untuk rapat. Iya. Nah, untuk apa kita sewa hotel yang begitu mahal, yang begitu kita menghabiskan biaya, lebih baik memanfaatkan ke sana. Ya, ini kan seperti taman mininya Jambi ini. Jadi ikon Jambi untuk sementara untuk di kotanya belum ada, Pak. Iya. Yang ada itu diolahkan oleh swasta. Kenapa pemerintah tidak bisa mengelolakan untuk income masyarakat di sini untuk kerja? Iya. Pakai tambahan lagi kolam ikan itu. Ada ikan. Kolam. Oh, yang di depan, ya. Nah, daripada terkenyang lebih baik kunyah, maksud saya. Iya. Buat pola pemancingan. Hobi mancing. Hobi mancing, silakan mancing ya. Jadi silakan mancing dibayar 50.000 per orang. Kita artinya bisa menjadi income bagi pemerintah daerah. Betul. Sekarang begini Pak Haji, itu kan keputusan itu diambil oleh pejabat Ibu Gubernur kita dulu. Sampai hari ini masih beliau, karena Pak Laris belum dilantik. Jadi Ibu Hari Cahaya ini, saya selalu ini susah nyebut namanya. Beliau ingin bagaimana ini bisa direvitalisasi, ingin direnovasi lagi gitu kan, dibangkitkan lagi. Nah ini kan bagus sekali nih. Setelah 24 tahun ini terbengkalai. Sekarang apakah Pak Haris? Nah ini persoalannya gimana? Insya Allah. Kalau saya lihat Pak Haris kan belum jawab ini. Ya nanti Pak Haris kan jawab. Iya. Pak Haris kan sering juga makan di Tegal. Apalagi gitu ya? Bang HBA. Oh gitu. Pak Haris saya lihat jiwa seninya itu kuat. Nyanyinya bagus. Nah ini apa salahnya kita tiap minggu kan ada istilahnya ibarat orkes kita dusun. Nah, jadi kan banyak orang datang ke sini. Saya yakin Pak Haris bisa. Ya kita khawatirnya begini Pak Haji. Setelah ini keputusan dibuat oleh pejabat gubernur dan nanti beliau pulang ke Jakarta, lalu gubernur baru kita justru tidak lagi merealisasikan rencana tersebut. Bagaimana dengan kepala daerah yang ada di kabupaten ini kan tanggung jawab mereka juga nih. Betul. Insya Allah itu yang kita khawatirkan himbauan kita selaku masyarakat di khususnya lingkungan RNMTQ ini, Pak Haris bisa untuk mengkondisikan setiap kepala daerah masing-masing untuk mempertanggungjawabkan daripada anjungan dia setiap masing-masing kabupaten. Nah, yang belum ada bangun baru. Karena tanah masih luas. Tapi kalau sudah dibangun, jangan kita talakkan baik. Iya. Nah, jangan dibiarkan saja. Kita memanfaatkan. Kalau talak itu bahasa Jambi. Iya, supaya jelas. Jangan dibiarkan saja. Sia-sia. Kita memanfaatkan bagaimana masuk. Iya, betul. Orang pekerja sini bisa masuk dapat gaji. Gitu. Banyak sekali multiplier effect, dampaknya banyak sekali apabila ini memang kembali difungsikan seperti semula. Pak Haji bisa ceritakan, andai kata ini tidak segera dibangun, selain ini akan hancur, apa yang terjadi selama ini? Kalau kita ini yang membuka aib kita sendiri, selama ini saya lihat dan saya pandang tiap malam hari ini orang mojok maksudnya tempat bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Jadi ini saudara hanya tempat untuk maksiat. Di sana tempat maksiat, di sini kan preman-preman. Ya boleh katakan kita nanti marah orang tapi orang pengangguran. Apa salahnya kalau kita memanfaatkan fasilitas ini untuk orang pengangguran tadi ditampung mereka dikasih pekerjaan. Itu baru bagus. Mereka bisa seperti itu karena ini ditelantarkan. Akhirnya ya dengan cara-cara yang tidak baik. Betul. Tapi jelas ini jadi tempat arena maksiat jadinya selama ini saudara. Betul. Nah, cerita maksiat, perbuatan maksiat tadi maksudnya gimana Pak Haji? Kalau kita maksiat, kalau kita melihat sesuatu perbuatan hanya orang-orang pacaran gitu enggak? Ya, di samping pacaran tempat mesum. Maklum sendirilah kalau dua-duaan sudah kategorinya
tanda ya, kutip. ya. Yang bertanggung Setan pun ada jawab, di situ, yang ya. bertanggung jawab di sini siapa? Keamanan maksudnya. Nah, maksudnya yang bertanggung jawab kepala daerah di sini ini itu yang tanggung jawabnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala, ini bangunan ini untuk diapakan? Kalau tidak kita biarkan, kalau kita biarkan selama ini kalau tidak ada dijaga untuk hal-hal yang negatif yang positif tadi kan insya Allah mudah-mudahan ini terjaga aman. Berarti kalau ini dibiarkan seperti ini tetap akan menjadi arena perbuatan negatif, perbuatan maksiat yang dosa, maksudnya ya pemimpin, kepala daerah. Pemimpin diminta pertanggung jawabnya. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Di samping mubazir. Bukan enak-enak loh jadi pemimpin. Ya kalau mubazir kan teman setan juga. Jelas, sambil jalan kita Pak Haji. Sambil jalan Pak Haji. Supaya lebih enak ini. Pak Haji. Ya. Kalau seandainya ini jadi direhab lagi, direvitalisasi lagi, Pak Haji bisa membayangkan enggak seperti apa jadinya nanti? Wah, kalau 24 tahun saja, 24 tahun lalu ini seperti apa gitu? Bagaimana kalau nanti ini? Kalau direnovasi, direvitalisasikan, dibaharukan, dalam arti bahasa kita Jambi, Iko bakal rame, saya yakin bakal rame. Jadi kenapa swasta bisa mengadakan untuk wisata-wisata yang jauh-jauh? Kenapa di depan mata kita tidak bisa kita buat seperti itu? Ini income per kapita daerah ini masuk ini. Padahal biayanya kan tidak banyak lagi. Tidak begitulah kalau untuk awal-awalnya. Karena bangunnya ada banyak lagi kan, hanya tinggal merehab. Tapi ada Pak. Kalau sebagus apa bangunan Pak, kalau ditinggalkan pasti hancur. Hancur, Kalau kita tumbuhkan bangunan ini, insya Allah mudahan bagus Pak. Iya. Nah, seperti yang di sana kita lihat itu semak belukar. Sudah berapa kali saya itu kan kepada pihak pariwisata untuk tingkat provinsi, tolonglah itu ditebas. Malam-malam di situ sudah tak polisip lagi kalau orang lewat daripada jam 8 ke 9. Oh iya. Nah, itu. Banyak hantu manusia. Banyak hantu manusia. Bukan hantu manusia jadi hantu. Iya. Itu kita pergunakan untuk seni budaya apa itu kan bisa itu Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan Pak Haris, Haji Agus Sani bisa, apalagi dia dekat di sini untuk bagaimana caranya supaya ini bisa dimanfaatkan lagi. Bisa dibagusin lagi. Bisa. Karena hanya tinggal merehab, tidak membuat dari awal. Oke, Pak Haji, ada lagi harapan lain? Ya, harapan itulah. Itu ya. Dari ya mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Abdullah Sani, Pak Haris, gubernur kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat dia, semoga sukses, amanah memimpin negeri ini, negeri Sepucuk Jambi 9 Lurah ini, termasuk bagaimana merealisasikan rencana PJ Ibu Gubernur kita sekarang ini menjadi betul-betul ini bisa dilaksanakan, menjadi kenyataan. Amin, alhamdulillah. Ya, direvitalisasi, direhab lagi, dikembalikan fungsi seperti semula, bahkan bila perlu lebih bagus. Jadi tidak hanya sebagai sarana wisata, tetapi juga menjadi ikon. Tapi yang paling bagus daerah. lagi Pak, jadi paling bagus lagi, setiap anjungan itu dibikinkan kamar ya. Jadi yang dari Tebo, yang dari Merangin, yang dari Tungkal, yang dari bisa nginap di sini. Nah, rapatnya kalau umpamanya rapat, tapi kan pejabat sekarang tidak mau nginap gini, dia harus di hotel berbintang. Ya kalau dianjurkan, kalau diterapkan. Kalau itu kan supaya penghematan maksud Pak Haji itu betul lah. Diterapkan. Itu kan. Apalagi kalau sudah orang kita Jambi asli, yang jadi gubernur, rindu rumah tegak betul. Jadi ini saudara, ini adalah anjungan ini terdiri dari berbagai macam anjungan kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi, kecuali kabupaten hasil pemekaran seperti saya sebut tadi. Yang ada ini kabupaten Sarolangun Bangko, ini rumah adatnya yang sekarang menjadi Kabupaten Merangin. Lalu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah juga pecah menjadi dua, menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada Kerinci dan Sungai Penuh, Kota Jambi, Batanghari juga terbelah dua menjadi Muara Jambi dan Batanghari. Jadi mudah-mudahan ini bisa terwujud cita-cita mulia ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu PJ Gubernur, Ibu Hari. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa direalisasikan oleh Pak Al Haris Sani sebagai pemimpin kita yang baru.
Demikian saudara, atas segala perhatiannya. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke media sosial Anda. Dan bagi yang belum subscribe, tidak akan subscribe. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.